Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng aku tentunya di Jalan Sunyi Podcast gitu ya. Mungkin udah beberapa minggu ini atau mungkin sebulan ya aku nggak bikin podcast. Jadi ini adalah di episode ke-12 gitu ya teman-teman. Ya karena aku sedikit kemarin ada sedikit kesibukan, ada aktivitas gitu ya, ada aku nulis juga, bikin channel YouTube juga gitu. Dan juga disibukkan sama kerjaan serta aktivitas di luar kerja juga gitu. Nah, untuk episode kali ini nanti kita akan ngebahas tentang udah sabarin aja dulu gitu. Jadi tema ini tuh sebenarnya muncul karena kemarin aku pengen bikin podcast lagi tapi temanya apa ya, bingung gitu kan. Terus kebetulan temen juga ini mas bikin tema tentang sabar aja sama ikhlas. Waduh, ini sebenarnya tema yang berat sebenarnya untuk dibahas, tapi coba nanti kita akan bahas gitu ya, gimana sih dari perspektifku gitu tentang sabar itu sendiri gitu ya. Nah, dalam kehidupan ya teman-teman ya, kalau tentu saja kita pasti punya problem dalam kehidupan gitu. Toh kalau misalkan saya bekerja, pasti juga ada problem di tempat kerja, entah itu dari rekan kerja kita yang gak ngenakan gitu kan. Ada yang julid, mungkin aja bisa kayak gitu. Mungkin kalau kita di sekolah juga kerjaan numpuk, tugas numpuk gitu kan. Belum nanti kita harus aktivitas yang lain, juga ada problem-problem juga yang datang gitu. Dan kita kadang-kadang itu udah kayak kesabaran tuh habis karena kita dapat tekanan dari segala sisi, dari segala penjuru itu, kanan, bawah, kiri, atas, itu kayak dihantam terus menerus gitu. Dan rasanya kayak wah udahlah gitu ya. Tapi sebagai manusia yang kita juga berakal, beragama, berilmu ya, kita juga harus bisa menghadapi itu semua dengan baik tentunya. Ya mungkin setiap problem yang kita miliki belum tentu juga orang lain bisa hadapi itu, dan juga sebaliknya, problem yang orang lain hadapi belum tentu kita juga bisa hadapi juga. Tapi ya sabar akan jadi kunci sih, karena ketika kita bersabar kita juga gak akan tahu kan, maksudnya kita nggak akan tahu gitu loh nantinya seperti apa gitu. Kalau misalkan kita buru-buru nggak sabar, toh juga malah akan jadinya nggak bagus. Tapi dengan kesabaran mungkin kita akan menuai kesabaran itu. Dengan kata lain ya, kalau kita menanam kesabaran, pasti kita akan menuai buah dari kesabaran itu. Ya mungkin nggak 1-2 hari kita bisa menuai kesabaran itu, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, setahun, bahkan mungkin beberapa tahun baru kita bisa menuai dari buah kesabaran itu. Oh ternyata ini ya, dulu aku udah menuai kesabaranku dulu gitu. Mungkin kita akan sampai pada titik itu. Tapi memang ini adalah hal yang tentu saja tidak mudah, aku sampaikan kayak gitu ya, karena itu bukan hal yang mudah, sekali lagi aku bilang ya. Dan kita pun juga sering kan mendengar kata-kata ya udah sabar dulu, ya udah sabar dulu. Ketika kita mendapat problem, mungkin kita curhat dengan orang tua, dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat kita, pasti ya kadang-kadang teman kita juga bilang, udah sabar dulu bro, udah sabar dulu aja, gak apa-apa gitu. Atau mungkin teman kita yang ketika punya problem dan minta nasihat kepada kita, kita juga sering mengungkapkan itu, udah sabar dulu aja, sabar aja dulu, semoga nanti dapat yang terbaik. Itu pasti kata-kata sabar itu sering kali muncul ketika kita memberikan nasihat atau ketika orang lain memberikan nasihat kepada kita gitu. Nah, dan perlu diingat sebenarnya Tuhan sendiri pun kan juga udah bilang bahwa ya Tuhan akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kuncinya di situ sih. Toh juga Tuhan udah berkata bahwa Tuhan akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita bersabar, insya Allah Tuhan juga akan memberikan kabar gembira. Dan itu udah kata atau kalimat yang udah Allah janjikan atau Tuhan janjikan kepada kita. Di lain sisi pun juga ketika kita punya problem gitu ya, ya udah mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan sabar dan sholat. Nah intinya 2 itu sih. Kita harus yakin bahwa
dengan kita bersabar ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, problem dari mungkin problem-problem yang kecil sampai problem yang mungkin besar skalanya, ya kita sabar. Karena kita udah yakin, kita udah tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Dan yang kedua, ya kita harus minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu sih. Dan kuncinya dua itu gitu kan. Ya mungkin kita gak bisa menghadapi problem itu sendirian. Kita bisa curhat ke teman kita yang bisa kita percaya, dengan sahabat kita yang bisa kita percaya, dengan keluarga kita yang dekat. Kita bisa curhat dengan problem-problem yang kita alami. Mungkin mereka juga bisa memberikan motivasi kepada diri kita, sehingga kita emang bisa lebih kuat lagi dalam menjalani hidup dan menyelesaikan problematika kehidupan yang kita alami gitu ya. Dan aku sih juga berpikir bahwa motivasi dalam diri sendiri itu juga penting. Ketika mungkin kita malu untuk bercerita, kita takut untuk bercerita, atau kita udah bosan untuk bercerita, curhat gitu. Wah, siapa sih yang mau dengerin curhatku? Mungkin orang lain juga udah bosan denger curhatku. Mungkin yang bisa memotivasi diri kita ya diri kita sendiri. Ketika gak ada orang lain yang gak mau mendengarkan, atau mungkin kita juga udah malu untuk bercerita kepada orang lain karena kita merasa paling nanti gini lagi gitu kan. Ya yang bisa memotivasi ya diri kita sendiri gitu. Karena dari pengalamanku sendiri, ketika aku juga mengalami problem, entah itu problem terkait dengan perasaan, dengan pekerjaan, dengan problematika yang aku hadapi, entah itu dari yang kecil-kecil saja, misalkan udah jenuh nih kerja gini, tugas menumpuk, kerja harus jam sekian, besok harus kerja lagi, kayak tekanan itu kayak ada aja gitu ya. Tapi kita harus sabar, dan aku juga aplikasikan itu untuk aplikasikannya gini, memotivasi diri sendiri tuh gini. Udah Adi, ayo sabarin dulu gitu. Sabarin aja dulu, sabar dulu, ini cuman bentar kok. Ini cuman bentar, gak akan lama. Kita gak akan tahu nanti akan ada hal yang baik yang akan kita tuai ketika kita sudah menanam kesabaran. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita gitu. Dan aku juga aplikasikan itu. Aku memotivasi diriku sendiri dengan seperti itu. Udah sabarin dulu aja, tahan dulu, disabar-sabarin dulu, gak akan lama lagi kok. Sabar, tahan, dan ya udah, kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kuncinya di situ sih. Dan kita juga harus bisa memotivasi diri kita agar kita juga bisa bertahan, kita juga bisa bersabar gitu ya atas segala problem yang kita hadapi. Ya semoga pembahasan kita hari ini, pembahasan kita di podcast ini, di episode yang ke-12 ini, udah sabarin aja dulu, memberikan kita kekuatan gitu ya, dan menjadikan diri kita semakin kuat. Dan tentunya kita juga bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik sih tentunya. Aku berharap juga gitu. Mungkin teman-teman yang sedang menghadapi problematika kehidupan atau mungkin sedang menghadapi masalah, semoga dikuatkan dan diberi kesabaran, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan ketika kita sudah meminta pertolongan dengan sabar, sholat, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga. Oke, gitu aja podcast dari saya, podcast dari aku gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.